Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berilah dirimu diselamatkan. Berilah dirimu diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-40. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40, ini adalah rangkaian khotbah Petrus ketika hari Pentakosta. Ini khotbah yang dahsyat luar biasa. Kenapa saya katakan khotbah yang dahsyat luar biasa? Sebab dari khotbah Petrus, kalau kita baca ayat 41, itu dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi dampak dari khotbah Petrus itu pertobatan 3.000 jiwa. Nah, ayat 40 dikatakan begini. Dan dengan perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya. Lihat, menasihati mereka, katanya. Perhatikan. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi Petrus menantang kepada pendengarnya dengan satu kalimat yang tegas dan lugas. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, kalimat yang sama saya lontarkan kepada saudara yang mendengar firman Tuhan pada kesempatan ini. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, angkatan yang jahat. Setiap angkatan ada masalahnya. Setiap angkatan, setiap generasi ada persoalannya. Dan yang pasti akibat kejatuhan manusia dalam dosa, kejahatan di dalam setiap angkatan itu tidak pernah surut. Saat ini generasi milenial di mana terjadi kemajuan teknologi, internet, komunikasi, dan teknologi. Kejahatan tidak pernah surut, bahkan lebih jahat. Ya, dengan kemajuan teknologi, pornografi, kejahatan moral, itu tidak makin surut, bahkan makin luar biasa merajalela. Makanya tetap relevan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kalau kita tidak memberi diri diselamatkan, maka kita akan terseret dengan kejahatan atau terseret dengan pengaruh dunia yang jahat ini. Nah, untuk itu saudara, ya, terutama generasi muda, generasi generasi milenial, harus sungguh-sungguh memberi diri diselamatkan. Makanya perlu kita bertanya, seperti di ayat sebelumnya, itu para pendengar dari khotbah Petrus itu berkata begini, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Pertanyaan apa yang harus kami perbuat? Itu pertanyaan yang penting. Sebagaimana kepala penjara Filipi ketika dia hendak bunuh diri karena menyangka tawanan yang menjadi tanggung jawabnya itu kabur, dia hendak membunuh diri. Tapi ternyata Paulus dan Silas dan tahanan yang lain itu ternyata tidak melarikan diri. Nah, dikatakan begini. Ayat yang ke-29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ya. Jadi saudara, sebelumnya ini kepala penjara ingin bunuh diri. Karena resikonya sebagai kepala penjara apabila tahanan itu kabur, itu jiwanya akan menjadi taruhan. Ya. Nah, kemudian ayat 30, ia menghantar mereka keluar sambil berkata. Nah, perhatikan perkataan kepala penjara ini. Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Itu kiranya juga menjadi pertanyaan saudara, angkatan generasi saat ini. Ayat 31, jawab mereka,
Tentunya jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Paulus dan Silas di sini menawarkan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang luar biasa. Berita keselamatan. Berita keselamatan itu relevan dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti generasi-generasi berikutnya. Nah, untuk itu saya tantang saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri dirimu untuk diselamatkan. Sebagaimana di di 2 Korintus pasal 5, itu dikatakan begini, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan begini, jadi kami ini utusan-utusan Kristus. Ya. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, perhatikan ini, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Paulus menantang kepada jemaat Korintus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi hanya melalui Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas, keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Tidak ada di dalam siapapun juga. Agama tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Untuk itu, tidak ada jalan lain. Kalau saudara ingin diselamatkan, memiliki hidup kekal, harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus ada penebusan. Jadi dosa itu harus ditebus oleh darah Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkat atau menghapus dosa dunia. Jadi yang bisa menghapus dosa dunia hanya Yesus Kristus. Dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Makanya berita keselamatan harus disebarluaskan. Dengan teknologi, dengan komunikasi seperti ini, berita keselamatan bisa didengar oleh siapapun juga. Dan saudara yang sekarang mendengar berita keselamatan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dia satu-satunya jalan keselamatan buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang atau barang siapa yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup kekal hanya ada di dalam Dia. Dan kalau kita nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mati dalam dosa kita. Di dalam Yohanes pasal 8 dikatakan begini, ayat yang ke-24. Yohanes 8 ayat 24. Dikatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi saudara sekalian, kalau kita nggak mau mati dalam dosa kita, masuk neraka, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di sorga. Memang banyak jalan menuju ke Roma. Betul. Kalau mau ke Roma, banyak jalan. Saudara bisa dari Indonesia, bisa ke Jepang dulu.
dari Indonesia bisa ke Singapura dulu. Dari manapun kita bisa. Karena Roma punya titik GPS di bumi ini. Tetapi surga nggak ada. Untuk bisa kita menuju ke surga, hanya Yesus Kristus yang berasal dari surga. Hanya Dia yang bisa menuntun kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, tidak ada jalan lain kalau kita menuju surga. Jalan ke Roma memang banyak. Bisa kita tempuh dengan darat, dengan udara. Tetapi jalan menuju surga kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Maka berilah dirimu diselamatkan. Dengan cara apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.